bisa jawab? Ya, yang belakang. Apa aja buku itu adalah jendela dunia? Bagus banget sekarang. Iya kan, jadi kayak nggak bisa mengukur zoomnya berapa. Iya yang Baik, sekarang analognya adalah kalau kita duduk di jendela yang berkaca dan jendela itu tertutup oleh gorden ya, atau tirai, apakah kalian bisa melihat keluar? Tentu tidak. Kita harus membuka tirai itu atau gorden itu sehingga kita bisa melihat pemandangan luar. Demikian juga buku, ya. Ada seorang penulis, dia buta, dia tidak pernah pergi ke luar negeri, dia seorang penerbangsa Jerman, kalau saya mereka ada. Dia itu dia itu menulis buku tentang Amerika pada abad pertengahan, padahal dia tidak pernah ke sana. Ternyata dia tahu situasinya dari membaca buku. Dengan apa coba orang buta baca bukunya? Dengan apa orang buta baca buku? Siapa yang tahu orang buta baca buku dengan bentuk apa? Nah, ini ketahuan kalian tidak pernah membaca, kalian tidak pernah literasi. Tulisan apa yang buat orang buta? Yang tahu? Namanya huruf Braille. Huruf Braille itu ditulis dengan timbul, huruf yang timbul, sehingga orang buta membaca dengan jarinya karena dia tidak terlihat dengan sentuhannya. Oleh sebab itu setiap orang tidak terlihat ya Allah memberikan kepada orang buta untuk kalau kamu kan itu bahasa apa ya? Baik, karena waktu kita terbatas hari ini kita persilakan kalian membaca buku yang ada di halaman rekamnya, tapi kayak single-angle gitu katanya. boleh. Oh yang itu ada kamera. Jadi kita harus bawa kamera. Kamera ya. Oke baik. Matinya? Setelah kalian rajin membaca, setelah itu kalian cukup, ada saatnya kalian harus menuliskannya dalam buku atau buat kalian cerita sendiri. Ya, karena kalau kalian menjadi penulis, isinya seperti itu. Ya. Baik, silakan baca bukunya 15 menit ya. Matinya suka sama kan, nggak masuk. Membaca cepat, biar cepat caranya kalian tidak boleh berkembang, kalian hanya memainkan informasi. Jangan diulang-ulang, jangan melakukan regresi atau pengulangan agar membacanya bisa cepat. Oke, nanti kita ketemu di kelas untuk belajar membaca cepat.
picture apa gitu yang ada ini. Tadi saya udah ketemu. Iya, aku juga betul. Tadi di kelas itu di Solo. Kan di Cialing cari lagi aja yang ada apa? Kamu apa pengelolaan sampah kan? Alisnya pengelolaan sampah. Soalnya mending mematerin itu merdeka sampah. Kunjulong mah. Kamera sama kamu siapa? Dengan apa? Kamera. Iya. Dia pakai kamera satu lagi suami itu. Belum di setting ya, Pak? Nyambung ke saya semua di saya di situ. Kamu pakai ini HT kayak gitu. Enggak, ambil ke kanan. Zoom yang ke atas. Fokus, berarti fokus di. Padatkan gambar. Nah, kamu padatkan ini ya. Bukan. Nah, terus biar dia fokus ke orang itu satu ini ya. Tuh. Angle, ganti angle. Angle yang sono kalau kita pakai dua kamera. Kamu Siap. naik ke atas itu keren mah, kamu keren banget. Bisa jatuh gimana, Pak? Nanti bikin bawah dan naik sih. Dulu saya 300 sono. 31 keren lu. Oh, naik ke atas pesawat terus sono. Kamu ada sono. Aneh-aneh. Apa nih menitnya mana? Siswaan biar beliin drone sama HP. Sugi dengerin. Yang mendengarkan podcast Mbak Yu. Masuk SW nggak? Bawa nih. Kita ngeliat ke kamera sini. Geser kan geser. Sana. Geser kemana ya? Dikit. Balik lagi. Lagi kelihatan duduk lagi. Duduk lagi, duduk ibu. Duduk dong. Duduk di bawah. Nah, terus gede. Masuk tapi ya. Tidak kan? Pas ada yang maju itu tidak. Iya, kita tidak ketemu. Arkan. Lampu apa novel? Baca apa, Fir? Kisah tentang apa? Kalau katanya baca ini gak ada rasa. Anak-anak ini yang saya katakan kalau dia baca beneran ya, buku itu jendela dunia. Buku ini judulnya Mallory Tower adalah kisah, ya, kisah di sebuah asrama di Inggris yang ditulis oleh Emil Clayton beberapa puluh tahun yang lalu. Ratus malah ya mungkin ya. Ini tapi masih tetap relevan. Tidak terlihat tahun berapa, tapi ini sekitar 900-an ya. Ini dengan baca ini kita tahu bagaimana sih kehidupan di Inggris, apa sih bagaimana musimnya, apa makanan pokoknya, bagaimana budayanya dari buku ini. Jadi buku itu jendela dunia benar. Kita tidak pernah ke sana, tapi dengan membaca kita coba ceritakan, paham nggak kalian?
tulisannya. The more you hear someone say, I want to understand what is it. Baik. Maksudnya begini ya, kita jangan membuat keputusan sebelum kita memahami masalahnya. Ya. Terus yang kedua, yang main tadi, berubah pikiranmu. Oh ya, tentu. Kita semua punya kebebasan untuk mengganti pikiran kita. Jika mindset kita yang pertama salah, kita bisa belajar lagi dan membaca lagi, sehingga kita bisa memilih pemikiran yang sesuai dengan keinginan kita, oke? Yang sesuai dengan yang lebih baik. Ya, tepuk tangan buat Gayatri, Gayatri luar biasa. Karena sekarang, ya, keren ya. Kalau kamu apa tahu isinya? No what. Ya. Belajar bahasa Inggris yang bagus. Oke, selanjutnya karena ini masih di bulan Agustus yang terakhir ya, saya minta ada yang mungkin pegang buku puisi, ada buku puisi? Ya boleh, siapa yang mau baca buku puisi? Ya, ada beberapa ya, siapa coba? Saya mulai dari mana? Wah, wanitanya siapa tuh sedang terus? Yang lain diam ya. Tidak anak kecil dalam mata kamu datang bersaing dan kita hitam pada anak itu Taufik Ismail membuat puisi tiga anak kecil dalam langkah malu-malu datang Salemba sore. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduga bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Salemba adalah kampus UI ya. Nah, udah bahasa Indonesia udah, sekarang yang bahasa Inggris satu lagi. Oke. Saya pura-pura tanya ya. Namanya siapa? Aduh, namanya siapa ya? Perkenalan ibu nama sendiri kita. Oh. Saya dari kelas Oh, Junita. Oh, dari kelas 9 C. Lengkap ya? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
begin. The second lesson. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membacakan salah satu puisi karya Khairil Anwar yang selama ini pasti kita semua sudah tahu. Khairil Anwar ini siapa? Dan kali ini karena temanya kita masih di bulan Agustus dan untuk menutup Agustusan, saya ingin membacakan puisi yang berjudul Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi, kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa lagi teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayangkah kami maju dan berdegar hati? Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal pulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5 nyawa. Kami cuma pulang-pulang berserakan, tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai pulang-pulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kalau sekarang yang berkata, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal pulang-pulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang. Baik, itu adalah puisi dari Khairil Anwar yang saya bacakan yang berjudul Kerawang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini udah mau selesai ya, tadi menutup ya kita ya. Kerawang Bekasi, kalian harus tahu bahwa kita ini kota patriot, di mana banyak pahlawan gugur pada waktu itu, maka direkam oleh Khairil Anwar dalam bukunya Kerawang Bekasi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemenangan, kemerdekaan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Nah, itu pesan para pahlawan kepada kalian, bahwa mereka sudah jadi mayat, mereka sudah jadi tulang. Sekarang kalianlah yang berbuat. Ya, jadi besok ada yang malas-malasan, yang rambutnya masih blond-blond dicukur banyak ya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang pelajaran minggat ke kantin. Ya, siapa pelakunya? Nah, ya. Baik, ibu permalukan ya. Baik anak-anak, mungkin ada satu lagi deh kalian, mungkin ada yang siap habis ini udah. Ada lagi? Ada lagi? Ya sudah. Baik. Ada, mau? Oke. Bilal. Habis ya anak-anak, kita bertemu pada literasi yang berikutnya. Selanjutnya kegiatan membaca bisa dilakukan di kelas. Saya berharap tiap kelas ada pojok bacanya ya, sehingga kalau istirahat kalian nggak gosip lagi tapi membaca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, iya. Menginginkan dari Bekasi sekian.